Arka Mahendra adalah nama yang disegani di dunia bisnis. Di usia 32 tahun, ia sudah menjadi CEO dari salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia. Dengan kekayaan yang seolah tak ada habisnya, hidup Arka tampak sempurna di mata siapapun. Namun di balik semua kemewahan itu, ia menyimpan satu kekosongan yang terus menggerogoti hatinya. Kesepian. Semua wanita yang mendekatinya seolah hanya melihat kekayaannya. Cinta sejati terasa seperti legenda baginya, sesuatu yang indah, tapi mustahil ditemukan. Ia lelah dengan pesta-pesta elit, perjodohan bisnis, dan senyum palsu yang menyambutnya di setiap sudut. Suatu malam, setelah menolak perjodohan kesekian kalinya, Arka memandang pantulan dirinya di kaca jendela apartemen mewahnya. Ia melihat seorang pria muda yang kaya, tapi hampa. Kalau terus begini, aku tidak akan pernah tahu siapa yang mencintaiku, karena diriku sendiri. Gumamnya, itulah malam di mana ia mengambil keputusan besar. Menyamar. Arka meninggalkan setumpuk jas bermerek, mobil sport, dan kartu nama. Ia hanya membawa beberapa pakaian sederhana, sebuah motor tua yang baru dibelinya dayam-dayum, dan sebuah nama baru, Ray. Tujuannya sederhana, hidup seperti orang biasa, dan mencari seseorang yang mencintainya, tanpa embel-embel kekayaan. Keesokan harinya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Arka merasa bebas. Dengan kaos polos dan celana jeans lusuh, ia mengendarai motornya, keluar dari hiruk-pikuk kota besar menuju sebuah kota kecil di pinggiran. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan. Tapi untuk pertama kalinya juga, Arka merasakan sesuatu yang menghangatkan hatinya. Harapan. Kota kecil itu bernama Seruni, tenang dan jauh dari hingar-bingar dunia bisnis yang biasa Arka geluti. Di sepanjang jalan, ia melihat toko-toko sederhana, anak-anak berlari dengan tawa lepas, dan aroma roti panggang dari kafe tua di sudut jalan. Arka, yang kini memperkenalkan dirinya sebagai Ray, menyewa kamar kecil di rumah seorang ibu tua yang ramah. Untuk mengisi hari-harinya, ia bekerja serabutan, menjadi mekanik di bengkel motor, sesekali membantu di pasar, dan mengantar barang. Suatu pagi, saat ia mengantarkan pesanan sayur ke sebuah kafe mungil bernama Kedai Jingga, takdir mempertemukannya dengannya. Gadis itu, Anya, berdiri di belakang meja kasir, sibuk mencatat pesanan. Ia mengenakan apron kusam dan kaos sederhana. Rambutnya dikuncir asal-asalan. Tapi yang membuat Ray terpaku bukan penampilannya, melainkan senyumnya tulus, hangat, dan tanpa pura-pura. Saat Ray meletakkan keranjang sayur di meja, Anya menoleh dan tersenyum. Matanya membentuk bulan sabit. "Terima kasih, Mas. Capek bawa ini semua?" tanyanya riang. Ray hanya menggeleng, gugup. Sudah banyak wanita cantik di sekeliling Arka Mahendra, tapi tak satu pun membuat jantungnya berdebar begini. Ia membalas dengan senyum kikuk. Sesuatu yang terasa asing baginya, senyum tanpa topeng. "Aku Anya," kata gadis itu sambil mengulurkan tangan. "Ray," jawab Ray, menjabat tangan kecil itu. Tanpa mereka sadari, dunia di sekitar mereka terasa menghilang sejenak. Hanya ada Anya dan Ray, dua orang dari dunia yang berbeda, disatukan oleh takdir sederhana. Hari-hari berikutnya, Ray sengaja mencari alasan untuk mampir ke Kedai Jingga. Kadang hanya untuk mengantar sesuatu, kadang pura-pura salah jalan. Anya selalu menyambutnya dengan hangat, seolah Ray adalah siapapun selain pria biasa yang hidup pas-pasan. Ray tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia ingin seseorang mengenalnya sebagai Ray. Bukan Arka Mahendra si Chow kaya raya. Tapi di balik tawa ringan itu, sebuah bayangan mulai mengintai. Ray tidak tahu bahwa keluarganya Anya, terutama ayahnya, punya pandangan tajam soal laki-laki miskin. Dan perlahan, perjalanan mencari cinta tulus ini akan menjadi lebih sulit dari yang pernah Ray bayangkan. Hari-hari Ray dan Anya dipenuhi kebersamaan yang sederhana namun bermakna. Mereka menghabiskan waktu di Kedai Jingga, berbagi cerita sambil tertawa ringan, atau sekadar berjalan kaki menyusuri pinggiran sawah saat senja merona. Di balik tawa dan percakapan santai, Ray merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian.
Anya tidak pernah menanyakan soal pekerjaannya, soal harta, atau latar belakangnya. Ia hanya peduli pada Ray yang ada di hadapannya. Pria sederhana dengan senyum hangat. Suatu sore, di bawah pohon beringin besar di tepi kota, Ray memberanikan diri membuka perasaannya. Anya, katanya, suaranya sedikit bergetar. Aku mungkin bukan siapa-siapa. Aku nggak punya apa-apa. Tapi, aku serius sama kamu. Anya tersenyum, matanya berbinar. Aku nggak peduli kamu siapa atau punya apa. Ray, aku cuma mau kita jujur sama perasaan masing-masing. Jawaban itu seperti angin sejuk bagi Ray. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang mencintai dirinya tanpa embel-embel. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari saat Ray datang ke rumah Anya untuk membantu memperbaiki pagar, ia bertemu dengan Pak Wiryo, ayah Anya, seorang pria paruh-baya dengan tatapan tajam dan nada bicara keras. Awalnya, Pak Wiryo hanya mengamati Ray dalam diam, tapi begitu tahu bahwa pemuda kurus itu dekat dengan putrinya, sikapnya berubah menjadi dingin dan sinis. "Kamu kerja apa, Ray?" tanyanya saat makan malam. Ray menunduk sopan. "Bantu-bantu di bengkel, Pak. Kadang antar barang juga." Pak Wiryo mendengus pelan. "Kerja serabutan. Gaji pas-pasan. Mau kasih makan anak saya pakai apa?" Janji-janji manis. Suasana meja makan langsung membeku. Anya mencoba menengahi, tapi tatapan ayahnya sudah menajam penuh kecurigaan dan penghinaan. Zaman sekarang, banyak laki-laki modal nekat. Datang dari mana, nggak jelas, pura-pura baik. Ujung-ujungnya, nyusahin keluarga. Lanjut Pak Wiryo, tanpa menyembunyikan ketidaksukaannya. Ray hanya bisa mengepalkan tangan di bawah meja. Hatinya panas. Tapi, ia menahan diri. Ia tahu, jika ingin bersamaannya, ia harus bersabar. Ia harus membuktikan ketulusannya. Bukan dengan amarah, tapi dengan perbuatan. Malam itu, saat Ray pulang dengan langkah berat, Anya mengejarnya di halaman rumah. "Maaf Ray," ucapnya lirih. "Ayah memang keras. Tapi, aku percaya. Kamu." Ray memandang wajah Anya yang remuk oleh rasa bersalah. Dan di sana, dalam tatapan penuh keyakinan itu, Ray menemukan alasan untuk bertahan. Dia berjanji dalam hatinya. Tak peduli seberapa sulit jalannya, dia akan berjuang untuk Anya. Tanpa tahu, badai yang lebih besar masih menanti di depan. Minggu berikutnya, Anya memutuskan mengundang Ray kembali ke rumah untuk makan malam bersama keluarga besarnya. Ia berharap dengan kesempatan ini, keluarganya, terutama ayahnya, bisa melihat ketulusan Ray. Bukan hanya latar belakangnya yang sederhana. Ray datang dengan pakaian terbaik yang ia punya, kemeja putih polos dan celana panjang bersih. Tangannya membawa sekotak kue yang ia beli dari gajinya minggu ini. Ia tahu, ia tidak membawa harta. Tapi setidaknya, ia membawa rasa hormat. Namun, sejak ia masuk ke dalam rumah, suasananya sudah terasa berat. Pak Wiryo duduk di kursi utama, menatap Ray dengan mata dingin, seperti hakim yang siap menjatuhkan vonis. Ibu Anya hanya tersenyum tipis, seolah terpaksa. Dan saudara-saudara Anya yang lain melirik Ray dengan tatapan merendahkan. Saat makan malam dimulai, Pak Wiryo membuka pembicaraan dengan suara berat. "Jadi Ray," katanya, "kalau kamu nikahi Anya, kamu pikir bisa kasih dia hidup seperti apa?" Ray menahan napas, mencoba tetap tenang. "Saya memang belum punya banyak, Pak. Tapi saya janji akan kerja keras untuk bahagiakan Anya." Pak Wiryo mendengus. Suara tawanya sinis. "Janji kerja keras? Semua laki-laki di dunia ini bisa bilang begitu. Tapi faktanya, kerja keras tanpa modal cuma bikin istri menderita." Beberapa orang di meja makan tertawa kecil, membuat wajah Ray terasa panas. Ia menunduk, menahan rasa malu. Pak Wiryo tidak berhenti. Ia menunjuk Ray dengan sendoknya. "Kamu pikir Anya itu barang obral yang bisa dibeli dengan janji-janji? Anakku butuh kepastian. Bukan mimpi kosong." Anya mencoba membela. "Ayah, Ray, orang baik. Dia memang belum kaya." Tapi, Pak Wiryo memotong kasar. "Kebaikan nggak bisa bayar listrik. Kebaikan nggak bisa beli beras." Semua mata tertuju pada Ray
yang duduk diam dengan tangan mengepal di pangkuan. Hatinya bergetar antara marah dan sakit. Tapi di tengah semua hinaan itu, Ray mengingat alasan kenapa ia bertahan. Anya, dengan suara serak, Ray menjawab pelan, tapi tegas. Saya memang bukan siapa-siapa, Pak. Tapi saya yakin, yang Anya butuhkan bukan hanya uang. Dia butuh orang yang akan berdiri di sisinya, dalam suka maupun duka. Dan itu yang akan saya lakukan, apapun caranya. Keheningan menyelimuti meja makan. Pak Wiryo hanya menggeleng dengan wajah kecewa, lalu meletakkan sendoknya dengan keras di atas meja. Kalau kamu laki-laki sejati, Ray, buktikan kata-katamu. Buktikan bahwa kamu pantas untuk anak saya. Sampai saat itu tiba, jangan harap kamu diterima di keluarga ini. Malam itu, Ray pulang dengan hati robek, tapi jauh di dalam dirinya, tekad mulai membara. Ia tidak akan menyerah. Ia akan membuktikan bahwa ketulusan dan kerja keras lebih kuat dari sekadar harta. Beberapa minggu berlalu setelah malam penghinaan itu, Ray tetap bertahan. Ia bekerja semakin keras, mengambil pekerjaan tambahan, bahkan mengajar anak-anak kecil membaca di sore hari. Semua ia lakukan bukan untuk membuktikan sesuatu pada dunia, tapi untuk membuktikan pada diri sendiri dan pada Anya bahwa cintanya tulus. Namun, tanpa Ray sadari, masa lalunya mulai membayang. Salah satu teman lama Arka, Mahendra, seorang rekan bisnis, kebetulan berkunjung ke kota kecil Seruni untuk urusan investasi. Dan di sanalah, di sebuah kafe sederhana, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya, Arka Mahendra. Ceco muda, kini duduk di sudut ruangan, mengenakan pakaian lusuh, sambil menyeruput kopi murah. Arka, tanya pria itu kaget, nyaris menjatuhkan ponselnya. Refleks, Ray menoleh. Seketika wajahnya memucat. Ia buru-buru berdiri, tapi si pria sudah menarik perhatiannya. "Woi, ini kan Arka Mahendra, CEO Phoenix Group," teriak pria itu, membuat beberapa orang di kafe menoleh. Anya, yang saat itu sedang membawa nampan ke meja, berhenti di tengah langkahnya. Ia menatap pria atau Arka dengan mata melebar penuh tanda tanya. Dalam sekejap, seluruh kebenaran yang selama ini Ray sembunyikan runtuh di hadapannya. "Apa maksud semua ini, Ray?" bisik Anya pelan, suaranya bergetar. Ray menunduk, mencoba mencari kata-kata. Aku ingin kau mencintaiku karena aku, bukan karena apa yang aku miliki." Wajah Anya berubah pucat. Ia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa, meninggalkan Ray berdiri sendiri dengan dada yang terasa hancur. Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang bisa Ray bayangkan. Dalam hitungan jam, keluarga Anya, termasuk Pak Wiryo, sudah tahu bahwa pemuda miskin yang mereka hina habis-habisan adalah Arka Mahendra, salah satu orang terkaya di negeri ini. Malam itu, Rakini kembali dipanggil Arka dihadirkan di rumah Anya atas undangan mendadak dari Pak Wiryo. Kali ini, sambutannya jauh berbeda. Pak Wiryo tersenyum lebar, mempersilakan Arka duduk di kursi terbaik, bahkan menyajikan teh hangat sendiri. "Maafkan saya, Arka," katanya ramah, seolah penghinaan sebelumnya tidak pernah terjadi. "Saya sungguh tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Kalau tahu dari awal, tentu sikap saya akan berbeda." Arka mendengarkan dalam diam. Semuanya terasa pahit di mulutnya. Bukan karena ia ingin dihormati karena uangnya, tapi karena sekarang ia tahu mereka menghormatinya bukan karena siapa dirinya, melainkan karena apa yang ia punya. Tatapannya menkari-kari Anya di sekitar ruangan, tapi gadis itu tidak muncul. Pak Wiryo melanjutkan, "Anya sudah saya bilangin, dia pasti bangga punya calon suami sekaya Anda." Arka menegakkan punggungnya, matanya tajam. "Pak, saya kesini bukan untuk mencari persetujuan Anda karena uang saya," katanya pelan tapi tegas. "Saya kesini untuk mencari cinta yang tulus. Kalau itu tidak ada, saya rela pergi." Ia berdiri, meninggalkan Pak Wiryo yang ternganga. Di luar rumah, Anya sudah menunggunya di teras. Matanya berkaca-kaca. "Aku nggak peduli kamu siapa, Ray. Arka, aku cuma mau orang yang aku cintai jujur sama aku," kata Anya dengan suara parau. Ray Arka mengangguk, menahan emosi yang menyesak di dadanya. "Aku janji,
Katanya lirih. Mulai sekarang, aku akan jadi diriku sendiri, dan aku akan mencintaimu. Bukan sebagai Arka Mahendra, bukan sebagai Ray, tapi sebagai laki-laki yang ingin hidup bersamamu. Selamanya di bawah langit malam seruni yang bertabur bintang. Tanpa perlu banyak kata lagi. Keduanya tahu, cinta sejati mereka akhirnya menemukan jalannya. Beberapa hari setelah kebenaran itu terungkap, Ray atau Arka memilih menjauh sementara. Ia butuh waktu, bukan untuk memaafkan orang-orang yang pernah menghina dan merendahkannya, melainkan untuk berdamai dengan hatinya sendiri. Di puncak bukit kecil, tempat ia dan Anya dulu sering berbicara, ia duduk seorang diri, memandangi matahari terbenam. Apakah ia pantas tetap memperjuangkan cinta ini? Di tengah semua luka dan kepalsuan yang terbuka lebar, suara langkah kecil terdengar mendekat. Saat ia menoleh, Anya sudah berdiri di belakangnya, membawa 2 cangkir kopi panas. Senyumnya ragu, tapi hangat. "Boleh duduk di sampingmu?" tanya Anya pelan. Arka hanya mengangguk. Mereka duduk berdua dalam diam, membiarkan angin sore mengelus wajah mereka. "Aku marah," kata Anya akhirnya. Suaranya bergetar. "Bukan karena kamu pura-pura miskin, tapi karena kamu gak percaya aku bisa mencintai kamu apa adanya." Arka menunduk. Rasa bersalah membuncah di dadanya. "Tapi," lanjut Anya, "aku juga sadar, aku bukan marah karena kamu berbohong. Aku marah karena aku takut kehilanganmu." Ia menoleh menatap Arka. Matanya jernih. "Aku nggak peduli kamu Arka Mahendra si CEO atau Ray si pengantar sayur. Aku jatuh cinta sama hatimu, sama kebaikanmu. Dan itu nggak pernah berubah." Arka menatapnya dalam-dalam. Di balik segala badai, hinaan, dan keraguan, satu hal tetap berdiri teguh: cinta mereka. Dengan tangan gemetar, Arka meraih tangan Anya. "Maafkan aku," bisiknya. "Aku terlalu takut dikecewakan, sampai aku malah mengecewakanmu." Anya menggeleng. "Kita sama-sama belajar, Ray atau Arka. Siapapun kamu, aku memilih kamu." Seketika itu juga, beban berat di dada Arka runtuh. Ia tersenyum-senyum tulus, tanpa topeng, tanpa bayang-bayang masa lalu. Dalam keheningan senja, Reyarka mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Bukan kotak mewah berisi berlian mahal, melainkan sebuah cincin sederhana dari perak yang ia beli dengan uang hasil kerjanya sendiri. Di kotak kecil ini, ia berlutut, menatap Anya dengan seluruh cinta yang ada dalam dirinya. "Anya, maukah kamu menjalani hidup ini bersamaku? Bukan karena siapa aku, tapi karena apa yang kita miliki bersama." Air mata jatuh di pipi Anya. Ia mengangguk sambil tersenyum. "Ya, aku mau." Di puncak bukit itu, di bawah langit jingga yang memeluk bumi, 2 hati yang pernah terluka, kini bersatu. Bukan karena harta, bukan karena nama besar, tapi karena satu alasan paling sederhana, paling kuat: cinta yang tulus,